Oh, kalau kamu kemudian ditanya, siapa itu yang menjalankan langit dan menjalankan matahari dan bulan? Mereka akan mengatakan, Allah ini di sini nih. Supaya kita paham loh, orang Quraisy itu Allah sudah kasih nikmat yang begitu banyaknya. Allah itu cuma nggak minta macam-macam melalui tugas Rasulnya. Allah itu cuma pingin supaya mereka memunikan ibadah kepada Allah setelah Allah memberikan kenikmatan kepada orang-orang Quraisy. Makanya setelah Allah menyebutkan dua ayat tadi kan, ibu perhatikan. Li'ila fi Quraisyin ilafihim rihlatas syita. Allah memberikan dua kenikmatan ini, kemudian Allah menggandeng falyabudu rabb hadzal bait. Allah kemudian menyampaikan, ya sudah, kami sudah ngasihkan nikmat sama kamu, nikmatnya banyak, kamu dikasih aman, kamu kemana-mana tidak pernah diganggu karena kamu dinisbatkan kepada penduduk haram, kalian dianggap sebagai pemilik dan kemudian pemelihara rumah-rumah Allah. Dan semacam itu tuh harusnya mereka lah yang pertama kali beriman kepada Rasul. Makanya Allah kemudian ngingetin mereka, falyabudu rabb hadzal bait. Tapi ternyata apa yang terjadi? Mereka justru kemudian mengatakan zulfa syufa'auna, dan itu kemudian dilakukan oleh siapa? Quraisy. Jadi kenal dengan Allah itu tidak menjamin apapun, ibu, bahwasanya orang yang kenal dengan Allah itu akan bersih dari kesyirikan. Kapan kita ini akan bersih dari syirik? Ketika kita sudah memunaikan ibadah kepada Allah. Sekalinya berbuat syirik, hapus itu semua amal kebaikan, tidak ada harganya di sisi Allah. Makanya saya ingatkan loh, orang yang syirik itu tidak identik jahat. Itu tidak identik jahat. Ada nggak orang syirik yang kemudian baik? Banyak. Coba ibu, ada orang yang berbuat syirik datang ke dukun, tapi kalau ketemu kita, Masya Allah mas, mau kemana? Sudah makan belum? Sarapan yuk. Ya, kadang-kadang punya utang nggak? Saya bayarin. Orang yang syirik itu tidak identik dengan jahat. Dia jahatnya itu bukan kepada manusia, dia jahatnya kepada siapa? Kepada Allah. Apa jahatnya? Hatinya mendua. Kenapa Allah itu tidak mentalelir hati yang mendua? Karena Rabb kita itu pencemburu. Allah itu pencemburu, ibu. Allah itu pencemburu. Makanya Allah tidak sama sekali tidak memberikan sedikit hati untuk kemudian orang itu berbuat syirik. Makanya hati-hati syirik itu, lembut syirik itu kadang-kadang irisannya begitu tipis. Paham ya tentang orang Quraisy ya? Jadi orang Quraisy itu kenapa kok mereka tetap diperangi Allah dan Rasulnya, Ustaz? Padahal kemudian mereka sudah diturunkan kepada mereka surat. Jadi kenapa kok masih ada perang Uhud, perang Badar? Padahal mereka juga kemudian beriman sama Allah. Karena sesungguhnya mereka berbuat syirik kepada Allah. Paham ya, insya Allah ya. Makanya kemudian di situ Allah kemudian menyebutkan, dibuka halaman ke-289. Selanjutnya firman Allah, alladzi at'amahum min ju'. Kemudian Allah menyebutkan kenikmatan yang lainnya. Sesungguhnya Allah itu yang telah memberikan makanan kepada kalian untuk menghilangkan lapar. Wa amanahum min khauf, telah memberikan kedamaian dan ketenangan kepada mereka. Makanya kalau mereka sudah diberikan begitu banyak kenikmatan, diberikan keutamaan sebagai bangsa Quraisy, diamankan dari rasa ketakutan, diberikan kecukupan dalam masalah kelaparan, Masya Allah itu. Harusnya apa? Harusnya mereka beribadah kepada Allah, mengesakannya dan hanya beribadah kepada Allah dan tidak beribadah kepada selain Allah. Makanya kemudian Allah memberikan janji siapapun yang mampu, yaitu adalah ketika dia tidak merugai Allah, tidak mendurai Allah, maka kemudian Allah akan memberikan banyak kebaikan sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat An-Nahl 112-113. Jadi intinya dari pelajaran ini itu apa, ibu, suku Quraisy itu? Sekarang dicatat faedah yang kita petik dari suku Quraisy itu. Ya, yaitu adalah Allah itu pertama
kelebihan yang Allah berikan kepada Quraisy. Kelebihan yang Allah berikan kepada Quraisy tidak sebagaimana kabilah-kabilah yang lainnya. Yang kedua, kalau kelebihannya tadi sudah ya, kelebihannya. Kemudian yang kedua, tidak ada yang bisa memberikan keamanan dan kecukupan kecuali Allah bagi satu negeri. Tidak ada yang bisa memberikan keamanan dan kecukupan kepada satu negeri kecuali adalah Allah. Sudah? Yang ketiga, keutamaan yang Allah berikan Quraisy, keutamaan yang Allah berikan kepada Quraisy menuntut kewajiban kepada mereka untuk memurnikan ibadah kepada Allah. Sudah? Orang Quraisy adalah kabilah yang mengenal Allah tetapi tidak memurnikan ibadah kepada Allah. Orang Quraisy itu adalah kabilah yang mengenal Allah tetapi tidak memurnikan ibadah kepada Allah. Ya. Ya. Jadi orang Quraisy itu mengenal Allah atau tidak mengenal Allah? Tapi mereka memurnikan ibadah tidak? Tidak. Makanya itulah yang menjadikan mereka dibebani dengan hukuman yang berat ketika Allah sudah memberikan kenikmatan yang begitu berlimpah. Allah amankan mereka, Allah berikan makanan, tetapi mereka justru tidak memurnikan ibadah kepada Allah.